selesai, kita akan melanjutkan membahas Introduction to Management Science, Transportation, Transshipment, Assignment, bagian 3. Model dasarnya tetap pada linear programming model, namun karena jumlah variabel keputusan yang terlibat cukup banyak, kita akan selalu menggunakan bantuan komputer untuk mendapatkan solusinya. Kita akan membahas mengenai penugasan atau assignment, yaitu model yang merupakan bentuk khusus dari model transportasi dengan pembatasan masing-masing satu unit untuk ketersediaan di sumber dan masing-masing satu unit kebutuhan di tiap tujuan. Nah, untuk lebih mudahnya, saya gambarkan di sini. Misalnya kita memiliki 4 wasit yang akan ditugaskan di 4 lokasi yang berbeda. Jadi kita belum tahu wasit mana akan pergi ke lokasi yang mana. Ini ada informasi jarak yang akan ditempuh oleh masing-masing wasit ke masing-masing lokasi pertandingan. Nah, karena jumlah wasitnya 4 dan jumlah lokasinya 4, ini adalah balance problem, masalah yang seimbang ya. Jadi hanya ada satu wasit di tiap lokasi dan nanti tiap wasit juga hanya bisa ditugaskan ke satu lokasi. Tidak mungkin wasit ini menangani 2 lokasi yang berbeda atau satu lokasi mendapatkan pengiriman 2 wasit, karena nanti akan ada lokasi yang kekurangan wasit jika hal ini terjadi. Jadi ini informasi jarak yang akan kita minimasi. Bisa juga informasi yang diberikan, misalnya informasi biaya penugasannya ya, atau waktu tempuh untuk penugasan masing-masing sumber daya ini. Bagaimana formulasi matematikanya? Kita lihat. Jadi seperti model-model lainnya dalam linear programming model dan transportation, kita harus tentukan formulasi modelnya. Ya, pertama adalah menentukan variabel keputusan. Jadi kita harus tahu wasit I yang akan dikirim ke lokasi J. Ada 4 kemungkinan wasit dan 4 kemungkinan lokasi pertandingan, jadi ada 16 variabel keputusan nantinya. Langkah kedua, kita tetapkan fungsi tujuan. Karena ini informasinya jarak, kita ingin minimasi jaraknya. Nah, ini adalah fungsi dari jarak. 210 X1A ini menunjukkan wasit 1 ke lokasi pertandingan jaraknya 210. Wasit 1 ke lokasi B ini X1B jaraknya 90 mil. Ya, jadi warna biru ini menunjukkan wasit 1, warna hijau wasit 2, warna merah ini wasit 3, dan warna hitam wasit 4. Ya. 120 X4D ini menunjukkan wasit 4 ke lokasi D jaraknya 120. Nah, langkah ketiga, karena ini balance problem, seimbang, pembatas yang kita tentukan ini nilainya harus sama dengan 1 semua. Jadi wasitnya untuk wasit 1 itu 1A tambah 1B tambah 1C tambah 1D, maksudnya adalah wasit 1 di antara keempat lokasi ini hanya ada kemungkinannya 1. Ya, jadi dia bisa bernilai 1 untuk salah satu variabel ini, yang lain nilainya akan menjadi 0. Wasit 2, X2A, X2B, X2C, X2D jika dijumlahkan harus sama dengan 1. Demikian juga untuk wasit 3 dan 4. Pembatas berikutnya adalah untuk lokasi. Jadi untuk lokasi A, yang di lokasi A ini X1A, wasit 1, X2A, wasit 2, X3A, wasit 3, dan X4A itu jumlahnya harus sama dengan 1. Ini karena seimbang, tandanya selalu sama dengan. Ya. Demikian juga untuk lokasi B, C, dan terakhir lokasi D, X1D, X2D, X3D, X4D itu harus sama dengan 1. Karena ini jumlah wasit non negatif harus lebih besar sama dengan 0. Ya, jadi ini selalu satu wasit ditempatkan di satu lokasi dan tiap lokasi menerima 1 orang wasit.
Karena 16 variabel tidak mungkin kita lakukan perhitungan manual. Kita bisa gunakan bantuan komputer dengan Microsoft Excel. Pastikan aktifkan fungsi solver add-in. Caranya bisa dilihat di video linear programming solusi komputer bagian pertama. Nah, tabel informasi jarak yang tadi kita sudah punya, itu kita masukkan di Excel bagian bawah ini. Ya, ini adalah jarak wasit ke lokasi pertandingan. Kemudian di bagian atas, ini yang kosong adalah variabel keputusannya, nanti hasil perhitungan dari Excel akan keluar di sini. Terkirim, ini tiap barisnya menunjukkan X1A tambah X1B tambah X1C tambah X1D. Fungsi pembatas yang sudah kita tulis di slide sebelumnya. Untuk wasit 1, untuk wasit 2, wasit 3, wasit 4. Tersedianya masing-masing 1. Kemudian yang tiba ini menunjukkan wasit yang tiba di lokasi A, B, C, dan D. Ini jumlahnya X1A, X2A, X3A, X4A, ini jumlahnya di bagian ini. Kebutuhannya 1. Semua kebutuhannya masing-masing 1. Ini total wasit di lokasi B, jumlahkan di sini, di lokasi C, dan di lokasi D. Menggunakan solver function. Ya. Nah, sebelumnya jangan lupa masukkan fungsi Z di sini, fungsi tujuan. Bisa menggunakan formulasi sum product, mengalihkan bagian biru di atas ini dengan bagian biru yang berisi informasi biaya. Atau bisa juga dimasukkan formulasi matematikanya seperti slide sebelumnya, tapi sangat panjang. Ini sum product di Excel sangat membantu untuk perhitungan seperti ini. Jadi bisa langsung di blok areanya untuk mendapatkan hasil perkalian dan kemudian nanti langsung dijumlahkan. Nah, di solver parameter kita set ini objektifnya, fungsi Z-nya. Kemudian karena ini minimasi jarak, kita tik min. Ini area untuk variabel keputusannya yang berwarna biru di atas ini. Kemudian pembatasnya, tandanya dua-duanya sama dengan ya. Yang terkirim harus sama dengan yang tersedia. Dan yang tiba di lokasi harus sama dengan kebutuhan di lokasi tersebut. Dua-duanya tandanya sama dengan. Pastikan non-negatif dan simplex LP juga terpilih. Baru kita akan dapatkan hasilnya seperti ini. Ya. Jadi untuk wasit 1 di lokasi A, X1A-nya 0, X1B-nya 1, X1C-nya 0, X1D-nya 0. Ilustrasinya seperti ini. Jadi wasit 1, karena nilai satunya di B, sisanya 0, dia akan terkirim ke lokasi B. Wasit 2, nilai satunya di A. Nilai untuk lokasi lain 0, maka wasit 2 akan dikirim ke lokasi A. Wasit 3 nilainya 0 untuk A, B, dan D, 1 untuk C. Berarti wasit 3 pergi ke lokasi C. Wasit 4 nilainya 0 untuk A, B, C, dan 1 untuk lokasi D. Jadi wasit 4 akan pergi ke lokasi D. Total jarak yang ditempuh adalah 450 mil. Jadi ini adalah contoh solusi model penugasan. Kita bisa gunakan misalnya untuk mengatur penugasan teknisi ke pelanggan, ya, atau juga melakukan penugasan untuk layanan, ya, tidak hanya teknisi, layanan lain yang membutuhkan misalnya minimasi biaya, karena tiap petugas itu memiliki biaya yang berbeda-beda, ya. Itu bisa kita masukkan untuk mendapatkan minimasi biaya pada saat kita akan mengirim petugas ke pelanggan kita. Contoh berikutnya ini untuk unbalanced problem. Jadi masih contohnya untuk wasit dan lokasi pertandingan. Kali ini ada wasit baru, wasit 5.
Ini jaraknya ke lokasi pertandingan A, B, C, D. Jadi kita punya 5 wasit, tapi hanya ada 4 lokasi pertandingan. Jadi ini unbalance, nanti ada wasit yang tidak mendapat penugasan. Karena jumlah wasitnya lebih banyak dari lokasi pertandingan. Langkah pertama menentukan variabel keputusan. Ya, wasit I yang akan dikirim ke lokasi J itu XIJ-nya. Karena ada 5 wasit dan 4 lokasi, kita akan memiliki 20 variabel keputusan. Kemudian fungsi tujuannya, ini contohnya. Ini 2 baris pertama untuk wasit 1, 2, 3, dan 4. Untuk wasit 5, kita bisa lihat di sini 180 X5A. Wasit 5 yang ke lokasi A. 95 untuk X5B. Wasit 5 ke lokasi B. 100 untuk X5C dan 100 juga untuk X5D. Jadi ini fungsi tujuannya ada tambahan 1 set lagi untuk wasit kelima. Nah, untuk menentukan pembatas, kita bisa lihat di sini untuk wasit sebelumnya ada 4, ada tambahan wasit 5 ya. Jadi di sini wasit 5-nya X5A tambah X5B tambah X5C tambah X5D. Ini semua tandanya menjadi lebih kecil sama dengan karena ada kemungkinan nilainya sama dengan 0, itu artinya nanti wasitnya tidak mendapat penugasan. Jika nilainya variabel XIJ-nya sama dengan 1, artinya dia mendapat penugasan. Nah, untuk lokasi ada 4 kemungkinan. Jadi X1A tambah X2A tambah X3A tambah X4A tambah X5A. Karena ada 5 wasit, itu jumlahnya harus sama dengan 1. Jadi lokasi A hanya bisa menerima 1 wasit. Yang lokasi B, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B itu juga sama dengan 1. Seterusnya sampai lokasi keempat dan masukkan non negatif. Nanti hasilnya bisa langsung kita dapatkan seperti ini. Ya. Ini untuk wasit pertama, untuk nilai X1A, 1B, 1C, dan 1D itu semuanya 0. Ya, dijumlahkan sama 0 artinya dia tidak terkirim. Jadi tersedia wasit 1 tapi dia tidak terkirim. Nah, wasit lainnya memiliki nilai 1 di lokasi yang berbeda-beda. Ilustrasinya seperti ini. Jadi karena wasit 1 nilainya 0 untuk semua lokasi, kita tidak tugaskan dia ke lokasi manapun. Untuk wasit 2, dia nilai 1-nya di B. Jadi wasit 2 pergi ke lokasi B. Nilai untuk yang lain, lokasi lain 0. Wasit 3 itu di lokasi C nilainya 1, di lokasi lain nilainya 0, jadi wasit 3 pergi ke C. Wasit 4 nilainya 1 di lokasi A, nilainya 0 untuk yang lain, jadi wasit 4 pergi ke lokasi A. Sedangkan wasit 5 nilainya 1 untuk lokasi D. Jadi wasit 5 pergi ke lokasi D. Ya, jadi ini terlihat dengan lebih banyaknya jumlah wasit dibandingkan lokasi, maka akan ada wasit yang tidak mendapatkan penugasan. Wasit yang baru karena lokasinya lebih dekat, dia bisa mengurangi jarak total dibandingkan dengan contoh di model yang sebelumnya. Jadi ada contoh-contoh analisis bagaimana perubahan pada sistem yang sudah berjalan, misalnya kita dapat hitung lagi untuk mendapatkan nilai fungsi tujuan yang lebih kecil. Ya. Bisa juga kita dapatkan kombinasi-kombinasi yang lain dengan adanya gangguan-gangguan atau perubahan-perubahan pada sistem yang sudah berjalan. Ya. Jadi ini salah satu contohnya, ada penugasan baru, kita dapatkan jarak total yang lebih rendah. Demikian contoh dan pembahasan singkat mengenai assignment problem. Terima kasih.